bernama NPM 45182100057 yang bertugas pada bagian skenario, workflow, dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Muarni. Di sini saya sebagai rancangan object orientation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Baidillah, NPM 45182100089, yang bertugas pada bagian layout sistem dan database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Darmawan, NPM 4518210001, Divisi Programming. Kami dari kelompok A dengan judul Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Asuransi Prudensial. Tujuan dibuatnya sistem informasi ini adalah untuk mempermudah seseorang apabila ingin menjadi nasabah baru. Serta dalam sistem informasi ini pun dapat memudahkan nasabah untuk mengecek akun asuransinya serta membantu dalam hal penghentian cuti pembayaran premi serta klaim asuransi apabila terjadi sesuatu pada nasabah. Untuk aliran proses, kami memilih aliran proses iteratif. Kenapa memilih aliran proses iteratif? Karena dengan menggunakan aliran proses ini, kami dapat kembali ke tahap sebelumnya jika kurangnya informasi atau data. Metode yang kita gunakan adalah metode evolusioner karena metode ini bersifat iteratif dan sedikit demi sedikit yang memungkinkan kita untuk mengembangkan perangkat lunak ke versi-versi berikutnya. Tools yang kami gunakan pada tahap komunikasi adalah Zoom dan Draw.io. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video di mana pengguna dapat bertemu dengan orang lain secara virtual. Dan Draw.io adalah sebuah website untuk membuat diagram secara online. Bagaimana alur pendaftaran untuk nasabah yang baru? Nasabah yang baru ya. Nah, jadi kalau sekarang Prudential kan sudah dengan sistem digital ya. Jadi sekarang itu sangat mudah sekali gitu loh. Kalau zaman dulu itu kan kita harus pakai formulir ya, pakai kertas formulir gitu, terus kita bikin ilustrasi ya. Terus nanti nasabah menandatangani formulir tersebut, terus kita submit ke ke pusat, ke kantor pusat. Tapi kalau sekarang itu sangat mudah sekali. Jadi kita ada aplikasi yang namanya Proofforce. Nah, Proofforce itu di situ semuanya tercantum hal-hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya ialah untuk nasabah baru. Ya, jadi nasabah baru itu tinggal kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Terus kita tanya kepada nasabahnya maunya seperti apa, terus kita buatkan ilustrasi. Nanti ilustrasi jadi, kita informasikan kepada nasabah seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kalau nasabah setuju, oke, dia tinggal tanda tangan di aplikasi tersebut, di Proofforce tersebut. Jadi kita bisa pakai handphone ataupun tabs. Nah, terus setelah itu dilengkapi lagi persyaratannya seperti masalah kesehatan, riwayat kesehatan dan segala macam dilengkapi. Setelah selesai semua, terus kita tinggal submit ke pusat. Terus kalau kita langsung bayarnya juga kan bisa langsung online juga. Jadi polis itu kalau tidak ada masalah kesehatan dan segala macam itu bisa jadi 5-10 menit setelah kita submit gitu. Oke Bu, terima kasih. Seperti itu sekarang ininya. Halo? Ya. Mana alur pembayaran premi oleh nasabah? Kalau pembayaran premi sih sebenarnya langsung saja ya. Jadi langsung bisa langsung dibayarkan, bisa baik kartu kredit bisa, terus bisa auto debit bisa kalau cash itu
ini bisa juga itu ke agentnya dibayarkan. Tapi kalau sekarang semuanya biasanya udah ini by auto debit rekening gitu ya. Jadi tapi kalau pertama itu nggak auto debit, biasanya pakai kartu kredit atau transfer by transfer. Kalau yang pakai uang tunai langsung belum bisa. Uang tunai bisa. Jadi biasanya kan kalau uang tunai misalnya nih dia ngasih ke agentnya uang tunai misalnya kan. Nah, agentnya itu bisa ini kan ke misalnya agentnya punya uang di rekeningnya kan, rekening agent kan tinggal langsung dibayarkan. Bisa juga. Tapi sekarang itu sudah ini ya, sudah hampir ini kan jarang ya, kecuali kalau misalnya tertentu aja. Tapi biasanya mereka selalu transfer by transfer gitu loh. Transfer kartu kredit ya, yang banyak gitu. Bagaimana alur sistem pengajuan cuti premi? Cuti premi ya. Kalau cuti premi sebenarnya tidak diajukan. Jadi cuti premi itu terjadi bila mana seorang nasabah ya, misalnya dia sudah. Jadi cuti premi itu bisa dilakukan di tahun ketiga atau di mana account nasabah itu sudah memiliki nilai tunai. Jadi kalau dia tidak punya nilai tunai maka dia tidak akan bisa cuti premi. Nasabah tidak akan cuti premi. Nah, dia itu terjadi kalau di Prudential itu terjadi otomatis sebenarnya. Jadi misalnya nih nasabah sudah nabung 5 tahun ya. Terus ternyata dia tidak bisa bayar, ya kan? Tidak bisa membayar setiap bulan. Nah, itu dia sudah otomatis jatuh kepada cuti premi. Jadi biaya asuransi yang dibayarkan setiap bulan, yang harus dibayarkan setiap bulan itu otomatis diambil dari uang nilai tunai yang ada di rekeningnya gitu loh. Nah, jadi di kita itu kan tergantung ya nasabah misalnya nggak bayarnya setahun, 2 tahun atau berapa, tergantung nilai kecukupan yang ada. Kalau nasabah mau membayar kembali, baru dia mengajukan penghentian cuti premi. Jadi seperti itu. Kalau yang di Prudential seperti itu. Jadi cuti premi itu kalau di Prudential tidak diajukan. Jadi dia otomatis masuk cuti premi bila mana nilai tunai sudah terbentuk dan nasabah tidak membayar. Gitu. Oke, Bu. Lalu Bu, untuk proses alur pengajuan untuk berhenti cutinya itu bagaimana ya Bu? Tinggal masukkan form aja. Nasabah tinggal buat form penghentian cuti premi, terus kapan premi itu mau dibayarkan kembali. Misalnya nasabah masukin formnya bulan ini, terus mau dibayarkan untuk bulan April gitu. Jadi tinggal masukin form aja. Udah. Habis itu formnya diserahkan ke bagian apa mungkin? Ya, formnya diserahkan ke kantor kita. Biasanya kan kita kan ada kantor agensi, ada kantor pusat, ya kan? Jadi kita serahkan kepada kantor agensi dulu, misalnya dari agent memberikan formulir kepada nasabah tanda tangan, terus balik ke agent kembali, terus diserahkan ke kantor agensi. Serahkan kantor agensi baru di-submit ke kantor pusat gitu. Oh, oke. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir Bu. Untuk alur pengajuan klaim premi oleh nasabah bagaimana Bu? Klaim asuransi. Klaim asuransinya. Kalau klaim asuransi itu kan bermacam-macam ya. Artinya kita kan ada klaim kematian ya, klaim penyakit gitu ya. Nah, jadi kalau klaim kematian sih biasanya sudah tertulis ya. Jadi klaim kematian, nah kita tinggal kasih ke nasabah form klaimnya seperti apa. Terus nanti di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk diserahkan kepada kita sebagai agent. Terus nanti kalau sudah lengkap, nanti kita sama seperti kayak tadi kita masukkan ke kantor agensi serahkan lagi ke kantor pusat gitu. Baru setelah itu diolah oleh kantor pusat gitu. Biasanya klaim itu kalau normally itu tidak ada kasus-kasus yang mencurigakan itu dia akan cair kira-kira antara 2 mingguan ya.
minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Tapi bisa juga lebih cepat dari itu, tergantung ininya, tergantung prosesnya, tergantung kejadiannya juga sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau klaim, kan ada klaim sakit ya. Klaim sakit itu juga ada 2, klaim sakit kritis dan klaim rumah sakit. Kalau klaim rumah sakit itu kita juga punya dua klaim namanya, karena produk kita ada yang namanya Prumed sama PPH Plus. Nah, kalau Prumed itu reimburse sistemnya, jadi sama prosesnya sama dengan kayak klaim kematian tersebut. Kita kumpulkan perlengkapannya, dokumen yang dibutuhkan, terus kita masukkan ke kantor agensi dan di agensi dikirim ke kantor pusat gitu. Terus kalau klaim yang kalau PPH itu, klaim kesehatan PPH itu kan ada kartunya. Jadi itu boleh dikatakan kita langsung berurusan dengan rumah sakit dan kita tidak jadi langsung nasabah dibayarkan oleh Prudential ke rumah sakit tersebut. Jadi kita tidak mengajukan klaim lagi ke kantor pusat gitu. Nah, kalau ada lagi klaim penyakit yang namanya kondisi sakit kritis, itu sama seperti klaim kematian yang tadi Ibu jelasin. Jadi kalau untuk yang sakit itu bukan nasabah yang menerima uang ya Bu, jadi Prudentialnya yang membayarkan langsung ke rumah sakit. Ya, betul. Kecuali kalau nasabah tidak masuk rumah sakit rekanan. Misalnya di rumah sakit pemerintah itu kan nggak rekanan kita, ya. Misalnya nasabah punya kartu, tapi dia nggak masuk ke rumah sakit rekanan kita. Misalnya rekanan kita tuh Mitra Keluarga, Hermina, ya, terus Siloam, gitu. Tapi dia masuk ke rumah sakit, misalnya rumah sakit pemerintah, misalnya RSCM, gitu ya. Nah itu baru kalau kayak gitu urusi seperti sama tadi, seperti klaim kematian segala macam. Nanti kita berikan uang ke nasabah. Tapi kalau yang rekanan yang kerjasama dengan rumah sakit rekanan, nah itu kita langsung bayarkan ke rumah sakitnya, bukan ke nasabah. Nasabah memulai mengisi data-data diri. Selanjutnya, melengkapi dokumen. Selanjutnya, submit berkas. Selanjutnya, berkas diserahkan ke agensi. Agensi melakukan pengecekan berkas. Selanjutnya, apakah sudah lengkap atau belum? Kalau tidak, nasabah melakukan pengisian ulang. Kalau sudah lengkap, maka berkas diterima. Selanjutnya, berkas diserahkan ke pusat, ditangani oleh tim underwriting. Tim underwriting memutuskan apakah layak diasuransikan. Kalau tidak, maka selesai. Kalau iya, nasabah dapat diasuransikan. Selanjutnya, tim underwriting menghubungi nasabah. Apakah nasabah setuju dengan perjanjian? Kalau tidak, menandatangani form tidak setuju. Selanjutnya selesai. Kalau iya, menandatangani form persetujuan. Selanjutnya selesai. Nasabah memulai. Nasabah mengajukan penghentian cuti. Selanjutnya, agensi mempersiapkan form penghentian cuti. Selanjutnya, memberikan form penghentian cuti. Selanjutnya, nasabah mengisi form penghentian cuti. Selanjutnya, melengkapi persyaratan. Selanjutnya, submit berkas. Selanjutnya, berkas diserahkan ke agensi. Agensi melakukan pengecekan berkas. Apakah berkas sudah lengkap? Kalau tidak, nasabah melakukan pengisian ulang. Kalau sudah lengkap, maka berkas diterima. Selanjutnya, berkas diserahkan ke pusat. Permintaan disetujui. Selanjutnya, pengiriman pembayaran. Pusat menghubungi nasabah. Pembayaran premi pada bulan yang diminta. Selanjutnya selesai. Nasabah memulai. Nasabah mengajukan permintaan klaim asuransi. Selanjutnya, agensi mempersiapkan form klaim asuransi. Selanjutnya, memberikan form klaim asuransi.
Selanjutnya, nasabah mengisi form klaim asuransi. Selanjutnya, melengkapi persyaratan. Selanjutnya, submit berkas. Berkas diserahkan ke agensi. Agensi melakukan pengecekan berkas. Apakah berkas sudah lengkap? Kalau tidak, maka nasabah melakukan pengisian ulang. Kalau sudah lengkap, maka berkas diterima. Selanjutnya, berkas diserahkan ke pusat. Pusat memutuskan apakah rumah sakit yang dituju merupakan rumah sakit mitra. Kalau iya, berkas diserahkan ke rumah sakit mitra. Pembayaran dilakukan. Selanjutnya selesai. Kalau tidak, pusat menghubungi nasabah. Uang cair langsung ke nasabah. Selanjutnya selesai. Di bagian perancangan ini, tools yang saya gunakan adalah Draw.io. Perhitungan log untuk fungsi modul analisis desain atau DAM. Misalkan nilai optimisnya 5000, most likely-nya 6500, pesimistiknya 8300, EV-nya atau expected values sama dengan optimisnya 5000 ditambah 4 kali most likely-nya 6500 ditambah pesimistiknya 8300 dibagi 6 sama dengan 6550 log. Ada 6 fungsi di dalam sistem kami. Interface pemakai dan fasilitas kontrol dengan log terestimasinya 2500, manajemen database 3000, fasilitas display grafis komputer 4750, kontrol peripheral 2300, modul analisis desain 6550 dengan total jumlah baris kode terestimasinya 19.100. Jika produktivitas rata-rata organisasional sama dengan 550 log, upah karyawan Rp4.500 per bulan, biaya per baris kode Rp5.000, maka jumlah karyawan sama dengan total baris kode terestimasi 19.100 log dibagi dengan produktivitas rata-rata organisasional 550 log sama dengan 34,72 dibulatkan menjadi 35. Estimasi biaya proyek berdasarkan log. Total baris kode terestimasinya 19.100 log dikali dengan biaya per baris kodenya, yaitu Rp5.000 sama dengan 95.500.000. Estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Jumlah karyawannya 35 orang dikali dengan upah karyawannya Rp4.500.000 per bulan sama dengan 157.500.000. Jadwal dan waktu yang dibutuhkan dari awal sampai proses penyerahan sistem sekitar 4 bulan. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020 dan proses penyerahan sistem pada akhir Juli. Pada tahap modelan ini, tools yang digunakan Exam dan Visio Pro. Arsitektur perangkat lunak atau APL dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada input, proses, dan output. Dapat kita lihat di sini bahwa input berada di bagian paling kiri, proses berada di bagian tengah, dan output berada di bagian paling kanan. Input user, proses manage user yaitu login, output info user. Input pendaftaran, proses master, output info pendaftaran. Input nasabah, proses master, output info nasabah.
Input agen, proses master, output, info agen. Input jenis asuransi, proses master, output, info jenis asuransi. Input karyawan pusat, proses master, output, info karyawan pusat. Input klaim, proses pembuatan klaim, output laporan klaim. Input pemberhentian cuti, proses pembuatan pemberhentian cuti, output laporan pemberhentian cuti. Input premi, proses pembuatan premi, output laporan premi. Sistem yang akan dibuat yaitu sistem informasi pengelolaan asuransi. Ada 4 entitas eksternal yang kami gunakan, yaitu pendaftaran, nasabah, agen, dan karyawan pusat. Ada aliran data dari entitas eksternal pendaftaran ke sistem informasi pengelolaan asuransi, yaitu data administrasi. Setelah pendaftar menyerahkan data administrasi dan sistem informasi pengelolaan asuransi memberikan data laporan kepada agen, yaitu melayani pendaftaran ke sistem informasi pengelolaan asuransi. Dari aliran data sistem informasi pengelolaan asuransi, maka akan memberikan pengajuan ke karyawan pusat. Setelah itu, aliran data dari karyawan pusat ke sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu memberikan keputusan berkas. Maka, sistem informasi pengelolaan asuransi akan memberikan nomor polis kepada pendaftaran. Proses berikutnya ada aliran data dari entitas eksternal nasabah ke sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu pembayaran premi, pemberhentian cuti, dan pengajuan klaim. Setelah nasabah melakukan hal tersebut, sistem informasi pengelolaan asuransi memberikan aliran data laporan kepada agen. Kemudian, aliran data dari entitas eksternal agen yaitu melayani nasabah ke sistem informasi pengelolaan asuransi. Dari aliran data sistem informasi pengelolaan asuransi, maka akan memberikan pengajuan berkas ke karyawan pusat. Setelah itu, aliran data dari karyawan pusat ke sistem informasi pengelolaan asuransi, yaitu memberikan keputusan berkas. Maka sistem informasi pengelolaan asuransi akan memberikan laporan asuransi ke nasabah. Proses selanjutnya dari sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu menghasilkan laporan akhir ke karyawan pusat. Berikut adalah perancangan use case diagram pada sistem informasi pengelolaan asuransi ini. Terdapat 3 aktor, yaitu agen, nasabah, dan tim underwriting. Use case menawarkan asuransi, aktornya agen dan nasabah. Agen asuransi mencari nasabah yang ingin mengikuti program asuransi. Setelah menemukan calon nasabah, tugas agen asuransi menjelaskan serta menawarkan manfaat dan keunggulan produk asuransi. Use case menerima tawaran asuransi, aktornya agen dan nasabah. Setelah agen asuransi menjelaskan kepada nasabah mengenai manfaat dan keunggulan produk asuransi, maka nasabah menyetujui produk asuransi. Use case mengisi data diri, aktornya nasabah. Setelah nasabah menyetujui program asuransi, maka nasabah mengisi data diri. Use case melengkapi dokumen, aktornya nasabah. Setelah nasabah mengisi data-data diri, maka kewajiban nasabah untuk melengkapi dokumen lainnya. Mengecek berkas, aktornya agen dan nasabah. Setelah nasabah melengkapi dokumen, agen melakukan pengecekan berkas. Use case berkas diterima, aktornya agen. Setelah agen mengecek berkas dan berkasnya lengkap, maka berkas diterima. Use case nasabah dapat diasuransikan, aktornya tim underwriting. Use case menandatangani form persetujuan, aktornya tim underwriting dan nasabah. Setelah nasabah dinyatakan dapat diasuransikan,
maka nasabah melakukan tanda tangan form persetujuan. Ada dua kelas abstrak, yaitu asuransi dan sistem. Asuransi mempunyai metode integer bayar dengan parameter besar bayar tipe data integer, metode integer claim dengan parameter besar claim tipe data integer, metode string pemberhentian cuti. Lalu kelas abstrak sistem dengan metode integer get info ID, metode string get info nama, void set info ID dengan parameter ID tipe data integer, metode void set info nama dengan parameter nama tipe data string. Asuransi memiliki child atau anak, yaitu nasabah, dengan atributnya diantara lain ID tipe data integer, no police tipe data integer, nama tipe data string, jenis asuransi tipe data string, dan juga memiliki metode diantara lain metode nasabah dengan parameter ID tipe data integer, no police tipe data integer, nama tipe data string, jenis asuransi tipe data string. Metode integer get info ID, metode integer get info police, metode string get info nama, metode string get info jenis asuransi, metode void set info ID dengan parameter ID bertipe data integer. Lalu ada metode void set info police, metode void set info nama dengan parameter nama tipe data string, metode void set info jenis asuransi, metode integer bayar dengan parameter besar bayar tipe data integer, metode integer claim dengan parameter besar claim tipe data integer, dan terakhir metode string pemberhentian cuti. Abstrak sistem memiliki child atau anak, yaitu kelas nasabah, pendaftaran, agen, dan juga karyawan pusat. Kelas nasabah memiliki atribut dan metode yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu pada kelas pendaftaran memiliki atribut diantara lain ID dengan tipe data integer, ID agen tipe data integer, dan juga nama dengan tipe data string, dan memiliki metode diantara lain metode pendaftaran dengan parameter ID tipe data integer, ID agen tipe data integer, dan juga nama tipe data string. Lalu memiliki metode integer get info ID, metode integer get info ID agen, metode string get info nama, metode void set info ID dengan parameter ID tipe data integer, metode void set info ID agen dengan parameter ID agen tipe data integer, dan juga yang terakhir metode void set info nama dengan parameter nama tipe data string. Selanjutnya, kelas agen memiliki atribut diantara lain ID tipe data integer dan juga nama dengan tipe data string, dan memiliki metode diantara lain metode agen dengan parameter ID tipe data integer dan nama tipe data string, dan memiliki metode integer get info ID, string get info nama, void set info ID dengan parameter ID tipe data integer, dan terakhir void set info nama dengan parameter nama tipe data string. Yang terakhir, kelas karyawan pusat memiliki atribut ID tipe data integer dan juga atribut nama dengan tipe data string, dan memiliki metode diantara lain metode karyawan pusat dengan parameter
ID tipe data integer, dan nama tipe data string. Lalu ada metode integer get info ID, metode string get info nama, metode void set info ID dengan parameter ID tipe data integer, dan juga ada metode void set info nama dengan parameter nama tipe data string. Berikut merupakan RJ yang telah kami rancang untuk sistem yang kami buat. Pertama dimulai dengan tabel pendaftaran yang kemudian diproses oleh agen. Banyak pendaftaran dapat diproses oleh satu agen. Kemudian agen meminta persetujuan dari karyawan pusat agar pendaftar dapat menjadi nasabah. Setelah itu, agen melayani nasabah sehingga menghasilkan tabel klaim dan pemberhentian cuti. Tabel klaim dimaksudkan untuk menyimpan data-data nasabah yang mengklaim asuransi apabila terjadi sesuatu. Kemudian, tabel pemberhentian cuti yaitu tabel yang dihasilkan apabila nasabah ingin melanjutkan pembayarannya setelah beberapa lama tidak bayar, sehingga statusnya tergolong menjadi cuti. Banyak agen dapat melayani banyak nasabah. Setelah itu, nasabah mempunyai jenis asuransi. Satu nasabah hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu jenis asuransi. Kemudian, nasabah melakukan pembayaran premi. Tabel master. Tabel master yang kami gunakan yaitu tabel pendaftaran. Terdapat atribut ID pendaftaran bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. ID agen bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Nama calon bertipe data varchar berukuran 256. Tempat tanggal lahir calon bertipe data date. Jenis kelamin calon bertipe data enum berdefinisikan pria wanita. Pekerjaan calon bertipe data varchar berukuran 128. Alamat calon bertipe data varchar berukuran 256. Email calon bertipe data varchar berukuran 128. Nomor HP calon bertipe data varchar berukuran 15. ID asuransi bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Tanggal daftar bertipe data date. Masa asuransi bertipe data integer berukuran 11. Tabel nasabah. Terdapat atribut ID nasabah bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. Nomor polis bertipe data integer berukuran 10. Nama nasabah bertipe data varchar berukuran 256. Tempat tanggal lahir nasabah bertipe data date. Jenis kelamin nasabah bertipe data enum berdefinisikan pria wanita. Alamat nasabah bertipe data varchar berukuran 256. Email nasabah bertipe data varchar berukuran 128. Nomor HP nasabah bertipe data varchar berukuran 15. ID asuransi bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Masa asuransi bertipe data integer berukuran 11. Tabel agen. Terdapat atribut ID agen bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. Nama agen bertipe data varchar berukuran 256. Tempat tanggal lahir agen bertipe data date. Jenis kelamin agen bertipe data enum berdefinisikan pria wanita. Alamat agen bertipe data varchar berukuran 256. Email agen bertipe data varchar berukuran 128. Nomor HP agen bertipe data varchar berukuran 15. Kantor agen bertipe data varchar berukuran 256.
Tabel karyawan pusat. Terdapat atribut ID KP bertipe data integer berukuran 11 sebagai binary key. Nama KP bertipe data varchar berukuran 256. Tempat tanggal lahir KP bertipe data date. Jenis kelamin KP bertipe data enum, definisi pria wanita. Alamat KP bertipe data varchar berukuran 256. Email KP bertipe data varchar berukuran 128. Nomor HP KP bertipe data varchar berukuran 15. Tabel jenis asuransi. Terdapat atribut ID asuransi bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. Jenis asuransi bertipe data varchar berukuran 128. Jumlah premi bertipe data integer berukuran 10. Tabel transaksi. Tabel transaksi yang kami gunakan dalam sistem informasi pengelolaan asuransi ini yaitu tabel klaim. Terdapat atribut ID klaim bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. ID nasabah bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. ID agen bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Tanggal klaim bertipe data date. Jumlah klaim bertipe data integer berukuran 10. Tabel pemberhentian cuti. Terdapat atribut ID pengajuan bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. ID nasabah bertipe data integer berukuran 10 sebagai foreign key. ID agen bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Tanggal pengajuan bertipe data date. Tabel pembayaran premi. Terdapat atribut ID pembayaran bertipe data integer berukuran 11 sebagai primary key. ID nasabah bertipe data integer berukuran 11 sebagai foreign key. Tanggal pembayaran bertipe data date. Berikut merupakan relasi antar tabel dalam database kami. Mulai dari tabel agen. Tabel agen memiliki atribut ID agen sebagai primary key. Tabel agen mempunyai relasi dengan tabel pendaftaran, di mana atribut ID agen sebagai foreign key, dan juga mempunyai relasi dengan tabel claim, di mana atribut ID agen sebagai foreign key, dan mempunyai relasi juga dengan tabel pemberhentian cuti, di mana atribut ID agen sebagai foreign key. Selanjutnya, tabel nasabah. Tabel nasabah memiliki atribut ID nasabah sebagai primary key. Tabel nasabah mempunyai relasi dengan tabel claim, di mana atribut ID nasabah sebagai foreign key. Selain itu, mempunyai relasi juga dengan tabel pemberhentian cuti, di mana ID nasabah sebagai foreign key, dan juga mempunyai relasi dengan tabel pembayaran premi, di mana ID nasabah sebagai foreign key. Selanjutnya, ada tabel jenis asuransi memiliki atribut ID asuransi sebagai primary key. Tabel jenis asuransi mempunyai relasi dengan tabel pendaftaran, di mana atribut ID asuransi sebagai foreign key. Selain itu, mempunyai relasi juga dengan tabel nasabah, di mana atribut ID asuransi sebagai foreign key. Tools yang kami gunakan pada tahapan konstruksi antara lain Visual Studio Code sebagai kode editor dan XMPP sebagai database. Adapun bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu PHP, CSS, dan HTML. Ada pula framework yang digunakan dalam membangun sistem ini, antara lain Bootstrap 4 untuk CSS dan CodeIgniter 3 untuk PHP. Berikut merupakan cara membuat database melalui XMPP. Klik SQL. Kemudian ketikkan sintaks sebagai berikut. Klik database diikuti dengan nama database. Kemudian klik Go. Database berhasil dibuat.
Berikut ini merupakan visualisasi konsep desain atau gambaran nyata rancangan sistem informasi pengelolaan asuransi yang akan kami buat. Ini adalah desain tampilan dari halaman login yang akan kami buat. Dan ini desain tampilan halaman utama pada sistem yang akan kami buat. Berikut merupakan cara membuat tabel pada database. Pertama-tama buka halaman PHP MyAdmin yang sebelumnya sudah dibuka, lalu klik SQL. Kemudian tuliskan sintaks sebagai berikut: create table, jenis asuransi, dalam kurung ID asuransi, dengan tipe data integer, not null, primary key, auto increment. Kemudian jenis asuransi dengan tipe data varchar dengan panjang 128, not null. Kemudian jumlah premi dengan tipe data integer dengan panjang 10, not null, kemudian tutup kurung, lalu klik go. Kemudian tabel akan terbuat. Lakukan cara ini ke semua tabel master yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan cara membuat tabel pada database. Pertama-tama, buka halaman PHP MyAdmin yang sebelumnya sudah dibuka, lalu pilih database yang diinginkan, lalu klik SQL. Kemudian ketikkan sintaks sebagai berikut: create table, premi, dengan field-field. Yang pertama, ID underscore pembayaran dengan tipe data integer, not null, primary key, dan auto increment. Kemudian ID underscore nasabah dengan tipe data integer, not null. Setelah itu tanggal pembayaran dengan tipe data date, not null. Kemudian tutup kurung. Setelah itu klik go, maka tabel telah terbuat. Lakukan cara ini ke semua tabel transaksi lainnya yang telah dirancang sebelumnya.
saya akan menjelaskan coding untuk login page. Sebelumnya, seperti yang sudah disebut di awal, project ini menggunakan CodeIgniter 3 yang mana mempunyai konsep pemrograman MVC, yaitu model, views, dan controllers. Untuk halaman login terdapat pada folder views, out, login.php. Berikut merupakan coding untuk login page. Di sini untuk inputannya menggunakan metode post yang kemudian actionnya diarahkan ke controller out. Kemudian ada input dengan tipe teks untuk memasukkan email dan juga password. Kemudian ada button untuk login yang bertipe submit. Lalu ada fungsi untuk forgot password dan create an account. Kemudian masuk ke folder controllers, lalu pilih out.php. Berikut merupakan codingan out. Adanya function struct untuk meload library form validation untuk keperluan validasi input field. Kemudian pada index berisi if jika ada session maka langsung didirect ke controllers user. Setelah itu ada rules untuk input field. Di mana di sini terdapat form validation dari email yang mana rulesnya trim, require, dan valid email. Kemudian untuk password ada rules untuk trim dan require. Setelah itu if form validationnya sedang tidak berjalan, maka akan menampilkan login page. Jika dia berjalan, maka akan memanggil fungsi login. Berikut merupakan fungsi loginnya, yang mana merupakan proses verifikasi akun yang telah terdaftar di database. Langsung saja masuk ke sistemnya. Berikut merupakan tampilan login page. Kemudian saya akan login menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah itu klik login. Dan ini merupakan tampilan awal dari login, yaitu dashboard, adanya sidebar. Berikut akan saya jelaskan coding untuk input data pada table master. Untuk contoh ini kita menggunakan table jenis asuransi. Pertama-tama buka file views, lalu admin, lalu asuransi.php. Ini adalah codingan untuk views pada page asuransi. Untuk menambah data, kami menggunakan tombol yang nantinya akan keluar modal. Ini merupakan codingan dari tombol tersebut. Kemudian ini merupakan codingan untuk modal untuk fungsi tambah data, di mana di sini terdapat form dengan action yang diarahkan ke controller admin/asuransi dengan metode post. Kemudian terdapat dua input field. Yang pertama ada jenis asuransi dengan tipe teks
Yang kedua ada jumlah premi dengan tipe teks. Kemudian ada tombol close dan add. Setelah itu saya akan menunjukkan controller pada admin. Ini merupakan codingan pada controller admin. Ini merupakan fungsi pada asuransi, di mana title-nya yaitu jenis asuransi. Di sini yaitu untuk menyiapkan jenis data-data jenis asuransi yang diambil dari database dengan tabel jenis asuransi. Lalu ada form validation untuk kedua input field. Lalu menyiapkan data jenis asuransi yang diambil dari input dengan metode post yang mempunyai name jenis underscore asuransi. Begitu juga dengan input field untuk jumlah premi. Kemudian data tersebut diinsert ke database dalam tabel jenis underscore asuransi. Setelah berhasil, lalu didirect ke admin/asuransi. Berikut merupakan tampilannya. Klik menu jenis asuransi, klik tombol new, masukkan data yang ingin diinput, lalu klik add. Maka data berhasil diinput. Begitu pula di database. Berikut akan saya jelaskan coding untuk update dan delete pada table master, yaitu table jenis asuransi. Pertama, buka file asuransi.php pada folder views admin. Lalu ini adalah codingannya. Kami menggunakan button untuk mengedit dan delete data. Pada edit, nantinya akan keluar modal untuk edit data. Untuk delete, nantinya akan diarahkan ke controller admin/delete asuransi. Ini merupakan codingan untuk model pada edit data, dimana di sini menggunakan form dengan action yang diarahkan ke controller admin/edit asuransi dan menggunakan metode post. Kemudian terdapat dua jenis input, yaitu jenis asuransi dan jumlah premi. Kemudian ada dua button, yaitu save dan cancel. Lalu buka file controller admin.php. Ini merupakan codingan untuk edit dan delete asuransi. Yang pertama, untuk edit menggunakan query builder update untuk tabel jenis asuransi dengan field jenis asuransi dengan value dari input dengan metode post yang mempunyai name jenis underscore asuransi. Kemudian jumlah premi melalui input bermetode post yang bername jumlah premi, where ID asuransi sama dengan ID. Setelah berhasil, akan di redirect ke admin asuransi. Setelah itu ada codingan delete asuransi dengan query builder delete jenis asuransi, table jenis asuransi, where ID asuransi sama dengan ID, di redirect ke admin/asuransi. Ini merupakan sistem yang telah dibuat. Klik data yang akan diedit, lalu masukkan data yang akan diedit. Setelah itu klik save, maka data akan terupdate. Begitu juga di database.
Kemudian kita melakukan delete data. Klik tombol merah untuk mendelete data. Setelah itu akan keluar alert, "Are you sure want to delete data?" Klik OK. Kemudian data akan terdelete dari sistem. Begitu pula di database. Kali ini saya akan menjelaskan coding untuk menampilkan table dari table master, yaitu tabel asuransi. Membuka dulu codingan untuk asuransi.php. Berikut merupakan codingannya. Ini adalah pembuatan table di mana fieldnya yaitu pagar jenis asuransi, jumlah premi, lalu action. Kemudian di sini ada iterasi untuk penomoran, lalu for each jenis asuransi SJ, lalu mengeluarkan iterasinya, lalu menampilkan field pada table. Kemudian buka controllers admin. Ini merupakan controller untuk asuransi, di mana title-nya jenis asuransi. Ini adalah proses mempersiapkan data jenis asuransi dari table jenis underscore asuransi yang diambil dari database. Kemudian ada form validation yang men-set rules pada inputan field. Lalu kita buka saja sistemnya. Ini merupakan tampilan awal yaitu dashboard. Lalu klik menu jenis asuransi. Lalu ini merupakan tampilan table jenis asuransi. Kali ini saya akan menjelaskan coding untuk input data pada tabel transaksi, yaitu tabel premi. Pertama-tama buka filenya terlebih dahulu pada views, admin, kemudian premi.php. Ini merupakan codingannya. Untuk input data kita menggunakan tombol yang nantinya diklik akan mengeluarkan modal. Dan ini adalah codingan untuk modalnya, di mana di sini terdapat form dengan action yang diarahkan ke controllers admin /premi dan menggunakan metode post. Lalu ada inputan untuk nama nasabah yang mana menggunakan dropdown yang value-nya dari table nasabah. Kemudian ada input field tanggal pembayaran bertipe date. Kemudian ada dua tombol add dan close. Setelah itu buka file controllers admin. Ini merupakan function untuk input data premi. Pertama-tama kita meload model yang telah dibuat sebelumnya, yaitu admin underscore model dengan aliasnya yaitu admin. Kemudian menyiapkan data premi dari model admin, kemudian get data premi. Kemudian menyiapkan data nasabah dari database table nasabah. Kemudian ada form validation untuk set rules pada input field yang disediakan. Setelah itu ID nasabah
yang bervalue dari input dengan metode post dan mempunyai name, ID underscore nasabah. Begitu juga dengan tanggal underscore pembayaran. Setelah itu, data akan di-insert ke database table premi. Setelah berhasil, maka akan di redirect ke admin/premi. Langsung saja kita buka sistemnya. Sebelumnya ada codingan admin_model. Ini merupakan function get data premi yang berisi query untuk menjoin table nasabah dan premi. Lalu hasilnya akan dikeluarkan berupa array. Lalu kita buka sistem yang telah dibuat, menemukan tampilan dashboard, lalu buka menu premi, lalu klik add new data, kemudian akan muncul model, pilih nama nasabah yang akan dimasukkan datanya, lalu pilih tanggal pembayarannya. Lalu klik add, maka data akan bertambah di sistem maupun di database. Berikut akan saya jelaskan untuk update dan delete pada table transaksi, yaitu table premi. Buka viewsnya terlebih dahulu. Ini codingannya. Untuk edit dan delete kita menggunakan button. Untuk edit nantinya akan keluar modal untuk edit datanya. Untuk delete nantinya akan diarahkan ke controller admin/delete premi. Yang apabila diklik akan mengeluarkan alert, yaitu are you want to delete data, dan ini merupakan modal untuk edit data, di mana terdapat form dengan action yang diarahkan ke controller admin/edit premi, kemudian menggunakan metode post. Lalu terdapat 3 buah inputan. Yang pertama ada ID nasabah dengan tipe data text, yang mana ini tidak dapat diubah karena read only. Kami hanya mengizinkan untuk mengubah tanggal underscore pembayaran yang bertipekan date. Setelah itu ada tombol button save dan cancel. Kemudian saya akan menunjukkan codingan pada controller admin. Ini merupakan metode untuk edit premi dan delete premi. Untuk edit premi menggunakan query builder update untuk table premi, yang mana field yang diganti yaitu tanggal underscore pembayaran dengan value dari input dengan metode post dan name tanggal underscore pembayaran, where
ID underscore pembayaran sama dengan ID. Setelah berhasil akan di redirect ke controller admin /premi. Kemudian ada delete premi, menggunakan query builder delete untuk table premi where ID pembayaran sama dengan ID. Setelah berhasil akan di redirect ke admin /premi. Kemudian kita langsung buka sistem yang telah dibuat. Ini merupakan tampilan pada page premi. Klik button hijau untuk data yang akan diedit, kemudian edit data. Setelah itu klik save. Maka data akan berubah di sistem maupun di database. Setelah itu untuk delete data adalah dengan cara mengklik tombol merah pada action, kemudian akan keluar alert, klik OK, lalu data akan ke delete dari sistem maupun database. Oke, saya akan menjelaskan coding untuk menampilkan table pada sistem untuk table transaksi, yaitu table premi. Pertama, buka file diffuse admin premi.php. Ini merupakan codingannya. Ini merupakan codingan untuk menampilkan table di mana mempunyai field ID pembayaran, ID nasabah, nama nasabah, tanggal pembayaran, lalu action. Kemudian membuka tag PHP for each data premi SD, lalu menampilkan data pada masing-masing field. Kemudian ini merupakan controller untuk premi, di mana terdapat pada admin.php. Ini merupakan codingannya, di mana title-nya yaitu premi. Ini adalah untuk meload model admin underscore model yang telah dibuat sebelumnya. Ini untuk mempersiapkan data premi dari function get data premi pada model admin, kemudian persiapkan data nasabah dari database dengan table nasabah. Lalu langsung masuk saja ke sistem yang telah dibuat. Ini adalah tampilan dashboardnya. Lalu klik menu premi, maka akan keluar table premi pada sistem. Terakhir, saya akan menjelaskan coding untuk laporan. Kali ini kami menggunakan libraries tambahan, yaitu FPDF yang dapat di-download melalui Google. Download filenya, lalu ekstrak file tersebut ke dalam folder third party seperti berikut. Setelah itu, buka file libraries, lalu buat file baru dengan nama pdf.php. Berikut merupakan codingnya untuk menginclude libraries yang tadi telah kita copy ke dalam sistem. Setelah itu, buka folder controllers, lalu buat file baru dengan nama report.php. Ini merupakan codingan untuk report.php. Pertama ada function construct
untuk meload library yang tadi kita telah buat sebelumnya. Setelah itu pada index ada model, load model dari admin Azure Mode yang telah dibuat sebelumnya, lalu juga memanggil data get data premi per month dari model yang telah dibuat. Kemudian untuk menjalankannya ada di folder views, admin, lalu premi, lalu kita menambahkan button untuk yang nantinya akan diarahkan ke controller report untuk memprint laporan yang langsung masuk ke sistemnya. Ini merupakan tampilan dashboard. Klik menu premi, lalu klik print data this month. Ini merupakan tampilan laporan pembayaran premi pada bulan ini. Karena sekarang video ini dibuat pada bulan Juni, maka data yang keluar hanya pembayaran pada bulan Juni. Demikian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.